Nah, ini dia yang aku cari, Mbak Eka Madusari. Kembali di Jangan Dong, Jagongan Ngerembug Pundong. Ya, gimana nih kabarnya Mbak Eka? Alhamdulillah, luar biasa. Baik sekali hari ini Mbak Oci. Sebelum kita lanjutin lebih dalam nih, kesibukannya sekarang ini lagi sibuk apa ya? Apa ya Mbak ya? Nek saiki ya bojone wong. ora ya, bojone dhewe rantek-entek. Masih sibuk ngajar. Itu aja. Iya. Di mana ngajarnya? Saya kebetulan saat ini ngajar di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Wow. Iya. Selain sibuk mengajar nih, apakah ada kegiatan seni atau apa gitu yang sedang berjalan? Ada. Jadi sekalian promosi dikit-dikit ya. Di tempat saya itu saya ada sanggar. Jadi ada sanggar namanya Sanggar Kalula Gantari. Kebetulan kita juga baru aja buka kelas baru ini. Jadi ya saya kalau Senin sampai Jumat ngajar di sekolah, Sabtu Minggu saya ngajar di sanggar. Wah, Gitu. barangkali ada yang minat? Boleh Ada yang daftar. minat? Hubungi. Iya. DM di sini boleh. Ora apa-apa, kasih penting payu. Di sini ya. Kelasnya kita ada empat kelas. Kalau di sanggar saya ada 4 kelas. Yang pertama itu kelas tari, yang kedua itu kelas drama. Jadi yang suka drama-drama nanti bisa masuk kelas itu. Yang ketiga yang ketiga itu kelas keguritan, dan yang keempat adalah kelas gambar. Wah, banyak ya Iya. ternyata. Iya. Cuma tari aja loh ternyata. Enggak, ada 4 kelas. macam-macam. Iya. Oke. Gimana sih perjalanannya sebagai seorang seniman nih yang katanya itu dulu latar belakangnya bukan dari seni tapi dari apoteker ya? Wes nek berbicara tentang latar belakang ya saya memang berawal dari bukan seorang seniman, tapi mungkin dulu-dulunya di simbah opo-opo nungi kayak isi yo ono sitik-sitik lah. Sitik-sitik. Jadi pas kecil dulu usia TK SD itu kebetulan kakak saya itu kan dari SMKI dulu. Terus saya sering ikut kalau pas dianya itu pentas, pas ini ada kegiatan seni di luar itu saya sering ikut. Kemudian dikenalkan dengan teman-temannya yang kebetulan penari-penari. Cuman ikut-ikut saja. Awalnya cuma ikut-ikut saja. Terus kecantol lah pertama kali itu di dunia tari. Itu Seperti di jatuh dunia cinta gitu ya. Sebenarnya tuh nggak jatuh cinta sih sama dunia tari itu. Piye ya, biar setengah ini dipaksa pertama. Awal-awal di dunia tari itu saya dipaksa dulu. Waduh, bahasanya pisan. Bahaya nih. Bahaya. ini. Itu terus kemudian SD itu sering ikut pentas-pentas yo cuman di desa, kemudian ning kelurahan kayak gitu. Terus SMP ikut ekstra tari di sekolah, tapi jelean, Mbak. Jadi ketika ikut ekstra tari di sekolah itu ya wes ikut tak pentas selesai kayak gitu. Cuman waktu di SMP itu saya mulai dipasrai, saya nggak tahu kok awal-awalnya aku lali, kok aku bisa dipasrai ngajar TK. Jadi mulai dari SMP itu udah ikut ngajar di TK yang ekstrakurikuler tari. Padahal aku ya biasa-biasa wae, nari ya ora iso-iso banget. Sok dompo yo kan sokan. Terus
SMA saya mulai ke teater. SMA itu saya mulai ke teater, jadi seni tari itu agak sedikit saya tinggalkan karena pas SMP itu ini ceritanya rada memilukan sih. Oh, gimana? Rada iya. Kalau diingat itu agak sedih, soalnya ketika pas SMP itu kakak saya itu kecelakaan, kemudian meninggal, kemudian ibu saya itu langsung ngekat saya, nggak boleh nari, nggak boleh ini dan sebagainya, itu nggak boleh. Terus dari situ akhirnya untuk dunia tari saya mulai agak menjauh sedikit dari dunia tari, memilih dunia lain ora terus serem-serem loh ya. Ora demi-demitan. Engko ndarani apa engko di sini ada setan. Terus habis itu saya di SMA itu mulai ikut teater. Di teater itu pun saya juga agak dibatasi sama kedua orang tua saya karena mereka itu kan taunya teater itu kan dunianya dunia malam ya. Taunya mereka itu nak mulai kok mesti bengi, iki sebenarnya nggak boleh juga. Pernah satu kali saya pas mau pementasan teater di sekolah jam 10 malam, zaman semono iki jam 10 malam iki wis bengi, Mbak. Enggak kayak kita nek latihan ketoprak is blandang-blandang ya. Jane ya. Zaman biyen iki jam 10 bengi, bener-bener belum pulang disusul ning sekolahan. Sak sekolahan jadi heboh karena bapakku nesu-nesu ning kono. Korong mulai ngopo, ayo ke Bali dan sebagainya. Pulanglah akhirnya. Tapi habis itu saya nyolong-nyolong. Teater itu nyolong-nyolong, terus ikut teater-teater cuma guru teater saya itu ngajak ke teater yang di luar sekolah dulu. Terus melu kuwi SMA selesai, saya mulai kuliah karena kebetulan masuk di bidangnya itu kesehatan, jadi agak berat. Sekolah farmasi menurut saya ya karena awalnya sekolah SMA pinggiran ya berat sekali masuk farmasi itu. Sama bapak dikat nggak boleh ikut kegiatan apapun. Dari 4 tahun saya S1 sama profesi itu saya sama sekali tidak ngambil dunia kesenian apapun, nggak terjun ke dunia kesenian apapun gitu. Terus baru 2000 pira ya aku mulai 2012 dikit-dikit mulai ada apa ya dulu itu gelar potensi apa tambian ki apa kayak jenenge ayo kalau Merti Dusun. Nah, Merti Dusun. Itu Merti Dusun saya dikasih kesempatan sama teman-teman yang ada di desa itu untuk yang pegang yang kelompok seninya. Nah, itu mulai lagi bareng-bareng sama teman-teman pemuda-pemudi di tempat saya. Itu terus ngurusi Merti Dusun. Mulai dari situ lah. Terus habis itu ada tawaran, akhirnya gabung ke ketoprak dan sampai sekarang. Dan wajib. Ngomong-ngomong soal ketoprak ya. Iya. Waktu pertama kali gabung itu langsung jadi pemeran atau gimana nih? Oh, enggak, Mbak. Pertama kali saya gabung itu saya jadi penari. Penari. Iya, orang itu dialog sama sekali juga. Enggak ada dialog sama sekali. Jadi cuma nari, itu pun dulu tek mene ngeterke tek mene bahasa. Karena mengantarkan adik sepupu saya yang kebetulan ikut Miss Bantul dan dia itu kan harus ada misi budaya kayak gitu ya. Terus dulu itu nembung sama Pak Tri, Pak di sini kira-kira acara apa ya sing bisa diikuti ini? Oh, sesuk ana festival ketoprak. Piye? Nari gelem ora? Kayak gitu. Nah, itu ketemu pertama kali dengan teman-teman ketoprak FKKB Kapanewon Pundung. Wah, itu tahun berapa berarti?
Tahun piro, Cak? Lalu 2015. 2015. Sekitar 9 Iya. tahun yang lalu ya. Iya. Wow. Itu. Ketahuan. Aku kayak si unyu-unyu ya si cilik ya aku ya. Saya nggak bisa cilik. Aku si cilik biyen kuwi. Oke. Terus peran pertama kali nih yang diperankan itu apa? Ketoprak. Pas ketoprak peran pertama kali itu jadi Asmarawati ya. Ya. Nalika rendeng tanpa banyu itu saya ingat bener itu pertama siapa? kali. Naskahnya Mas Pak Ari Purnomo ya, Mas Ari Purnomo yang sudah membawa saya sampai ke sana-sana. Iya. Nah, kan aku kenalnya dari Ketoprak ya. Kemarin jadi sutradara di lomba Ketoprak yang dapat 4 besar nih. Gimana sih Sutradara rasanya? abal-abal. Tiba-tiba kalian baru pertama kali ya jadi Baru sutradara. pertama kali. Pertama kali gimana ditunjuk, dikasih kepercayaan untuk menjadi sutradara dan menjalani proses-prosesnya ya, yang kayaknya cukup berat juga. Tidak Itu cukup gimana? berat, Mbak. Berat banget. Berat banget itu. Sangat amat sangat berat. Pertama kali ditunjuk jadi sutradara ya ora gelem, Mbak. Sopo tau sing gelem dadi sutradara menyutradarai orang-orang ini yang ngeyel-ngeyel ini. Aku termasuk. Orang iki enggak. Gimana ya? Saya sebenarnya pertamanya nggak sanggup. Bener, saya bilang sama Cak Fendi, aku rasa jadi sutradara wae piye to? Nek kira-kira aku main wae piye ngono kowe. Wah, ra ono tantangane nek ming main meneh. Yo wingi wis main wis entuk nominasi, ngapain main meneh iki? Naik-naik. Duh, wis ya percuma kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau harus mau untuk menjadi sutradara. Untungnya dikasih pilihan. Wes sak karepmu milih dhewe Astradane arep sapa, sing ngewangi arep sapa. Oke, langsung. Aku kudu golek sing iso tak jak mbat-mbatan iki. Sing kira iso dihapusi. Sing iso tak hapusi kira-kira sapa iki? Ketemu lah sama Mas Andi. Perlu itu suka dukanya Aku kan gampang kapusan. itu jadi kemarin langsung saya pilih isane ro Mas Andi gini mbat-mbatan kayak gini wes yuk. Jadi saya milih Mas Andi sebagai Astrada, tapi untungnya teman-teman semuanya baik pemain terus teman-teman pengurus FKKB Kapanewon itu banyak sekali membantu saya ketika Pak Pauhan banyak sekali membantu saya ketika pas proses kemarin. Jadi ketika itu kemarin disebut sebagai sutradara, kalau nggak salah sih kedua ya kemarin ya, dengan nilai tertinggi kedua, nominasi nomor 2 untuk sutradaranya itu. Ini adalah kerjasama dari teman-teman semua yang ada di sini, dari tim sutradara, dari pemainnya, karena saya merasa tidak utuh menjadi sutradara di sini tanpa semuanya yang ada di sini. Wah, baper ya. Wah, baper. Aduh. Baperan tah. Waduh, baperan iki. Ojo baperan. Kok koyo Rangga nek baperan. Wah. Tolong diedit keceplosan. Tikat. Bisa kayak editor. Aduh, nggak sengaja ya mau metu. Ayah. Sorry le. Oke, karena kayaknya pengalamannya udah banyak banget ya. Ya daripada saya gitu kan, lebih senior Mbak Eka gitu loh. Gimana sih caranya? Kan seni itu menurut saya dunianya tuh keras. Wong-wongannya juga beraneka ragam banget Yep, lah. betul. Contohnya Mas. Wis nek kae wis ora iso. Wis tau digapake wae, Cik. Enggak dong. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kalau pengalaman pribadi sih karena saya juga kuliah di seni, jadi kayak agak shock gitu loh. Lihat ternyata orang seni itu kayak gini ya. Ternyata pergaulannya seperti ini Iya, ya betul. gitu loh.
gimana biar nggak terlarut gitu loh dalam pergaulannya itu, gimana bisa kuat di seni itu, dunia seni itu gimana gitu loh. Nek saya pertama kali itu rada kaget, itu adalah rada kaget, tapi ya kaget tenanan, ora rodo, tapi memang kaget beneran. Itu adalah ketika dulu itu sering pentas malam ya Mbak ya. Pentas malam itu dunianya yo ngono kae lah. Terus terkenal dengan kalau bapak saya itu dulu itu melarang saya terjun di ketoprak itu karena ya itu tadi orang-orangnya terkenal dengan dunia malamnya. Kalau cah ketoprak itu mungkin bagi sebagian orang tua kita itu seperti itu. Saya juga melihat teman-teman, aduh kok konco-koncoku udah kayak gini ya. Sama. Bawanya, maksudnya ini bukan sekadar cuma rokok saja yang kita lihat ya, tapi hal-hal lain yang perlu diwaspadai, yang kita perlu jaga, terutama kita sebagai perempuan. Banyak sekali godaan nih. Jadi yang entah itu bawa apa ya, itu disebutkan lagi Nanti di ya jangan disebutkan ya wes kayak ngono kae. Terus pergaulannya juga iya, karena saya itu sering mendapati teman-teman itu kan yang apa ya, ibaratnya cinlok. Nah, itu juga pergaulan yang sebenarnya harus benar-benar dibatasi. Bagi bukan cilok ya Mbak ya, tapi cinlok. Cinlok itu banyak, dan bagi saya ini juga hambatan kita supaya kita itu lebih kuat di dunia seni, karena ketika kita itu sudah cinlok dengan lawan main kita sudah berpasangan nih misalnya ya. Misalnya orang sambil guyu topras. Misalnya kita sudah berpasangan, kemudian kita itu cinlok di lokasi. Kalau saya secara pribadi membatasi diri saya adalah ketika kita jadi seorang aktor, kita berperan di situ, ya nggak menutup kemungkinan rasa itu pasti ada. Wong ya proses semono dawane, terus kita berproses dengan perasaan juga, meskipun itu bukan diri kita ya, tapi kita memerankan orang lain, tapi mau tidak mau kan pasti terbawa dengan keadaan itu. Kalau saya secara pribadi pasti apa yang saya rasakan itu harus saya selesaikan hari itu juga. Jangan sampai kebawa pulang. Iso jadi gondok-gondokan iki ngene ngomong kayak gitu ya. Jadi aja muni kepenak, ora kepenak ngono kuwi iki. Kowe ora ngrasake Pras. Rasakno sesuk nek ditemokke lawan main ngono kuwi. Jadi kalau saya memang harus saya selesaikan hari itu juga, piye carane rasa itu harus selesai. Saya biasanya kesepakatan dengan lawan main kalau yang hal-hal yang seperti itu, yang masalah rasa. Kemudian masalah apa ya, dunia malam itu tadi ya isone kita jagani awake dhewe ya dengan iman. Ya aku ngomongin ngono kuwi larep kepiye meneh. Ya yang bisa membatasi diri kita kan ya cuma kita sendiri. Orang lain kan tidak bisa. Ingat ceramahnya Mama ya. Iman kuat iman. Jadi iman kita memang harus kuat. Wong godaannya juga banyak banget. Pokoknya di dunia, terutama saya melihat di dunia perketopraan ini luar biasa sekali godaannya. Tapi saya yakin dengan kita dekat dengan Tuhan, kita ini kabeh kuwi ora ono apa-apane. Wah. Allahu Akbar. Takbir. Gitu Kak Oci. Gitu ya. Terus apa ya? apa? Kayaknya banyak, tapi ada yang mau bertanya nggak ke Mbak Eka? Apa? Aduh aku ini sajane bingung loh. Kok aku diceluk cek gue ngopo? Cek itu adalah bahasanya biasanya untuk orang Melayu ya. Aku ki rupaku ya Jawa. Diceluk cak cik doan. Oh Melayu. Apa? Suka dukanya dalam dunia peran yang selama ini sudah dijalankan, tadi sudah disampaikan ya. Godaannya ya memang di dunia
dunia perhutaman. Yes, ya. Terus sukanya apa kira-kira? Yang paling suka apa dan ada nggak yang paling terkesan selama ini, selama proses ini? Selama proses sukanya yang paling saya suka itu adalah saya ketemu dengan banyak orang terutama di FKKB ini ya, baik FKKB Kapanewon, kabupaten, terus kemudian ketemu dengan teman-teman TPK itu saya banyak sharing jadinya sama teman-teman. Jadi saya sukanya adalah semakin mencintai dunia ketoprak di sini. Kemudian pengalaman paling mengesankan itu pengalaman yang paling berharga yang saya dapatkan sampai sekarang itu adalah ketika saya dulu itu diajak untuk berproses di televisi. Ya, ternyata berproses di televisi itu berbeda dengan kita berproses di panggung ya, panggung biasanya. Di dunia televisi itu kita harus kayak wes bener-bener wes apik banget lan ning kono ora kaya ngono kuwi, ibarat mengo setitik aja ora ngono le mengo iki kamera iso maca anumu kepiye. Tapi jadi saya merasa dulu itu di awal di dunia televisi itu nggak ada apa-apanya. Kayak ning pundong ning iki sama teman-teman perketoprakan itu wah apik ngono wisan. Neng dunia televisi mak telemi kita harus mengulang dari nol. Saya pertama kali diajak di televisi itu nggak ada dialog sama sekali. Selama kurang lebih 6 bulan itu tidak ada dialog. Jadi kita cuma main ekspresi, kudu apik, bahkan langkah kaki itu harus tepat, mengone kudu bener, we. Baru setelah 6 bulan gue dapat dialog. Dialog kayak memang Jes Tendiko. Ayo ngono kuwi kuran. Oh iya. Iya. Wah. Itu Cuma acara apa itu? Itu dulu adalah pertama kali saya gabung itu di dokudrama serialnya Beteng Rotterdam yang season kedua. Iya, itu wis. Artis. Castingnya langsung karo sutradara dan produsernya gitu. Nah, kalau seni peran kan aku baru coba-coba ya masuk ketoprak baru pertama kali, terus dikasih dialog, terus kepiye ya gitu. Terus aku biasanya yang pede di panggung karena nyanyi dan udah terbiasa. Terus tiba-tiba suruh acting itu ternyata beda banget. Nah, gimana caranya biar nggak grogi, terus nggak belibet atau ya mengatasi hal-hal seperti itulah kalau pas ketoprak itu gimana ya? Nek, saya dari dulu kuncinya mau kegiatan apapun itu, yang penting saya percaya dulu sama diri saya sendiri. Nek awake dhewe iki ora percaya karo awake dhewe, sapa sing arep percaya? Iya ngono. Jadi kalau saya dari dulu grogi itu ada, grogi itu ketika kita pas manggung itu pasti ada. Tapi saya percaya, saya dipercaya oleh orang lain memerankan ini, saya dipercaya untuk naik ke atas panggung itu berarti mereka percaya pada saya. Berarti aku ya kudu percaya karo awakku dhewe. Nah, kalau saya menerapkan itu, jadi aku ki mungkin tipenya wis nek di atas panggung mungkin PD-nya sudah kelewatan. Oh, jadi ya. Bagus itu. ya kayaknya itu saya itu kalau di atas panggung ki entah kenapa di bawah itu pasti groginya itu ada. Tapi ketika sudah di atas panggung hilang. Mau nyanyi suarane blero, arep apa jenenge kuwi? Arep maca puisi, arep teater, arep ini. Yang penting pede sih, nek saya seperti itu. Tapi setiap orang itu kan punya cara yang berbeda-beda ketika mau naik ke atas panggung itu. Nek saya, caranya adalah saya percaya dulu pada diri saya. Terus peran-peran apa nih yang paling susah, paling sulit diperankan? Entah itu ketoprak atau pas teater. Itu peran apa sih yang bener-bener kayak susah ini untuk menjiwai? Menjadi orang baik hati itu susah gitu. Saya itu malah justru kalau teman-teman di sini kan pasti ya lihatnya saya itu sering memerankan wong-wong sing judes sing iki. Tapi kalau di luar sini saya itu biasanya dapat perannya dari teman-teman itu alusan tenan, mbok wis
Tenan aku orang ngapus iki, boleh dilihat. boleh dilihat di beberapa channel YouTube-nya teman-teman itu pas saya main pasti aku dadi wong alusan. Dora percaya toh percaya nih koyo meneh setengah-setengah tapi peran yang sulit untuk ditaklukkan itu adalah menjadi ngenteni jadi wong edan mbak. Oh iya, jadi orang gila. Saya pernah dapat peran itu tuh apa ya? Oh, Suminten Edan. Suminten Edan saya pernah mau disuruh memerankan jadi Suminten itu, tapi saya agak ketakutan dengan peran wong edan ini dan merasa tidak mampu, jadinya saya memilih untuk mundur ke peran yang lain. Padahal sakjane ya tantangannya luar biasa di situ. Jadi nek aku akon uang tolong ya saedan-edane tak kei contoh ini iki, tapi saya sendiri tuh nek kon dadi wong edan perannya dari orang gila itu belum bisa maksimal. Saya merasa diri saya sendiri belum bisa maksimal ketika harus memerankan jadi orang gila yang menangis, tertawa, terus nungi campur-campur ini nggak bisa. Jadi nek saya fokus ya, aku jadi antagonis, Nah aku jadi halusan, nangis. Jelas gitu kan. Iya. Wong edan kan kayaknya iya. Abstrak gitu betul. Gitu. Orang isau kayak enek dadi wong edan. Kalau peran yang paling berkesan kayak iki aku banget atau wah iki aku kecental banget ki karo peran ini gitu. Apa nih? Peran yang paling kecantal banget adalah ketika kemarin pas proses di festival antar kabupaten kota yang mewakili Kabupaten Bantul yang kemarin itu. Jadi aku dadi sapa to Cak wingi Cak? Sapa lari aku. Nyinyir. Jadi mana Nyi Wonoboyo. Nyi Wonoboyo itu adalah menantunya dari Mangir. Itu antagonis atau protagonis? Protagonis sekali. Wah, gitu. Di situ protagonis sekali. Keibuan. Ibu yang sangat lembut, disia-siakan. Tapi sebenarnya nggak disia-siakan sih itu. Dan itu prosesnya saya nguculi peran itu agak lama. Biasanya saya itu nek nguculi peran rong dino telung dino iso ucul ya. Nguculi peran itu karena mungkin saya saking cintanya dengan peran itu, suka sekali dengan peran itu, jadi seminggu we orang hilang mbak. Peran ini kayak isah piye ya rasane iki. Yang mesti nek sik wis tau ngrasake Rangga meneh. Wis tau ngrasake mesti rasanya mesti luar biasa berat ketika mau melepaskan peran itu. Gimana masnya nguculi peran? Apakah nanti tuh waktu kesehariannya tuh kayak tiba-tiba ke bawah cara bicaranya kayak gitu ya? Iya, kalau saya itu mendalami suatu peran, saya biasanya ya masrahke jiwa dan ragaku untuk si peran itu. Jadi mulai dari saya itu kalau mau memerankan, terutama ketika kita itu mau ada lomba, itu pasti saya cari tahu si ini dia itu siapa ya, cari referensi, kemudian cara senyumnya gimana saya sudah bisa membayangkan, kemudian cara jalannya bagaimana, ketika dia ngomong dengan si A gimana, dengan si B gimana, itu pasti tak pelajari sampai situ kalau saya. Jadi nek berperan itu ya pasrahkan jiwa dan ragamu untuk si peran itu, pinjamkan dulu. Nah mungkin karena saya terlalu kebablasan meminjamkan ya, jadi ini rodok angel mbak. Yo pinjam yo. Terus nguculinya tuh gimana? Aku penasaran banget deh. Waduh, penasaran cara nguculi? Enggak. Ya, siapa ya yang sudah pernah tak ajari nguculi ya? Maksudnya kan Siap kayak itu udah menyatu tau. Iya. Gimana caranya gitu loh? Caranya nguculi itu yang pertama, kalau saya harus menemukan peran baru dulu. Peran baru mau sing iso menggantikan
si sosok yang lama di dalam diri saya. Jadi yang pertama kudu ono peran baru dalam proses saya yang selanjutnya. Jadi jangan sama karakternya, karena kok nek karakternya meh mirip, aku akan terbawa dengan orang itu lagi, peran itu lagi. Terus yang kedua adalah apa ya? Aku biasanya terus menyendiri ya ngono kuwi. Menyendiri piye carane, healing dulu piye carane supaya itu bisa ucul. Jadi tak lalekke, benar-benar tak lalekke dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terus yang ketiga adalah saya berbagi energi. Piye ya caranya, aku bingung ngomong kayak berbagi energi positif itu. Ilmu tingkat tinggi lah. Berbagi energi dengan yang menjadi lawan main saya, kita benar-benar ngecol kayak bareng-bareng. Peran itu benar-benar kita loskan ya, karena nek misalnya cuma saya sendiri sih ngecolke, tapi lawan mainnya kita belum ngecolke, itu nanti yang menjadi hambatan yang selanjutnya. Jadi kita antar pemain itu harus benar-benar los. Bareng-bareng gitu ya. Dulu pas di proses yang di Beteng Rotterdam itu kan kita jadi pasukan Langan Kusumo ya. Langan Kusumo itu terdiri dari 5 orang, ada 5 orang di situ. Salah satu saja misalnya itu angel ngecolke, papat iki mesti gegowo. Karena gimana? Rasanya sekali dekat. Kedekatan emosional di peran ya, bukan secara pribadi ya, tapi secara di peran itu sudah sangat dekat. Jadi nek arep salah satu limo-limo niki ngecol kayak kudu bareng-bareng ngecol. Nggak iso nek cuman 1 orang 2 orang. Jadi misal kalau belum ucul nih, semuanya belum ucul, terus mau ganti peran ke lainnya itu kayak belum bisa gitu ya? Iya, susah biasanya. Pasti akan gawa entah lagiane sing kaya apa mesti kegawa. Cara jalan, cara ini pasti akan terbawa. Apalagi nek 2 orang ya, 2 orang yang berperan, terus cuma salah satu saja yang mau melepaskan, ini susah. Harus dua-duanya ikhlas melepas. Luar biasa. Baru tahu loh aku kalau ada yang kayak gitu-gitu ya. Iya. Oke, terakhir nih harapan untuk anak muda yang sekarang sedang menggeluti seni dan untuk teater atau ketoprak atau nari atau yang seni-seni yang lain nih, gimana harapannya untuk kedepannya? Harapan saya sih seintine jangan bosen ya untuk belajar berkesenian itu, karena dari seni kita itu bisa belajar banyak ya, belajar tentang unggah-ungguh, belajar tentang tradisi, belajar segalanya itu bisa kita pelajari dari seni. Jadi jangan pernah bosan untuk berkesenian. Wah. Intinya proses. Ya, betul. Wah. Tabrak tubruk terbentuk. Wet. Namanya nubruk ini. MPC. Apa kuwi? Piye carane? Oke, itu tadi obrolan kita yang seru banget. Yang masih sebenarnya masih penasaran ya, banyak banget yang harus aku tanyain, tapi mungkin di belakang aja kita ngobrol-ngobrol. Oke. Itu dia episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain loncengnya biar tahu kalau kita post-post episode baru lagi. Dan jangan lupa untuk nunggu episode selanjutnya. Dan see you next video. Dadah. Jangan dong. Jangan dong. Kita menang wae. Ora dikeplaki. Beda menang. Ki ngapa to terpesona apa ngantuk to? Bingung. Sumuk.